Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, pekan ini kita masuk ke pembelajaran melalui mode YouTube ya. Dan materi hari ini yaitu tentang eksplorasi bakat secara mandiri. Oke, silahkan disimak baik-baik dan perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada pengertian bakat ya. Bakat adalah dasar atau kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi bakat adalah kepandaian, sifat dan pembawaan yang sudah ada sejak lahir ya. Nah, selanjutnya perhatikan daftar kemampuan atau ability di berikut, lalu deteksi mana yang paling kuat di dalam diri Anda. Nah, di sini ada yang pertama ada acting ability atau gerakan. Yang kedua ada adventuresomeness atau kepetualangan. Yang ketiga ada aesthetic perceptiveness atau estetika. Nah, yang keempat ada artistic talent atau artistik. Yang kelima ada athletic prowess atau keatletan. Lalu ada common sense ya atau pengetahuan umum. Terus ada compassion, peduli orang lain atau mudah tersentuh. Ada courage, keberanian. Dan ada creativity atau kreativitas. Ada emotional maturity atau kematangan emosi. Lalu ada mathematical ability, kemampuan matematis, mechanical know-how, penguasaan mekanis, moral karakter, karakter moral, musicality atau permusikan, passionate interest in a specific topic atau kegairahan mengikuti atau mendalami topik tertentu, ada patience atau kesabaran, ada persistence atau ketangguhan, ada physical coordination atau kerapihan fisik ya, ada political astuteness atau kelihayan berpolitik, ada problem solving capacity, kemampuan menghadapi masalah, lalu ada excellence memory, kehebatan menyimpan data atau menghafal, ada imagination atau imajinasi, ada inquiring mind, keingintahuan, ada intuition atau intuisi, inventiveness atau daya cipta dan penemuan, lalu ada knowledge of given subject atau pengetahuan spesifik, ada leadership abilities atau kepemimpinan, ada literary aptitude atau bakat kesastraan ya, ada logical reasoning ability, kemampuan berlogika, ada manual dexterity, ketangkasan manual atau keterampilan tangan ya. Lalu ada reflectiveness atau kemampuan merefleksikan ya. Ada resourcefulness atau kepandaian mengatasi masalah. Ada self discipline ya atau disiplin diri, dan ada sense of humor, naluri melucu. Ada social savvy, memahami sosial. Ada spiritual sensibility, ketajaman spiritual. Ada strong will, kemampuan keras, dan ada verbal ability, kemampuan mengungkapkan secara verbal. Nah, tadi berikut itu tentang deteksi pembawaan dasar dalam diri kita ya. Coba teman-teman silakan dilihat ya, kira-kira saya tuh di mana ya berada posisinya ya. Oke, next nih selanjutnya ada jenis-jenis bakat. Nah, jenis-jenis bakat yaitu ada dua. Ada bakat umum dan ada bakat khusus. Nah, kalau bakat umum yaitu ada potensi dasar yang bersifat umum dan dimiliki banyak orang. Sedangkan bakat khusus yaitu potensi khusus yang tidak dimiliki semua orang. Nah, jadi kalau bakat umum sifatnya umum dan orang juga atau orang banyak memiliki ya bakat seperti itu atau potensi seperti itu. Sedangkan bakat khusus hanya tidak semua orang memiliki. Ya. Lalu di sini ada bakat khusus, yaitu yang pertama ada bakat verbal, ada bakat numerikal, ada bakat bahasa atau linguistik, ada bakat kecepatan ketelitian klerikal, dan yang kelima ada bakat relasi ruang atau spasial, lalu ada bakat mekanik, lalu ada bakat abstrak dan bakat skolastik. Nah, di sini ada antara potensial dan aktual ya. Untuk mengaktualkan energi potensial itu dibutuhkan pembangkit, pengolahan atau pendeknya bisa disebut proses aktualisasi. Nah, di sini ada yang pertama yaitu harus ada hasrat sejati atau inner calling. Ya, jadi
menemukan keinginan-keinginan yang selalu mendorong kita untuk meraihnya atau melakukannya. Jadi percuma kalau kita punya potensi tapi kita tidak ada aktualisasinya, maka kita harus menumbuhkan rasa aktualisasi diri. Gimana sih caranya yaitu nih yang tadi pertama, hasrat sejati atau inner calling, ya, menemukan keinginan-keinginan yang selalu mendorong kita untuk meraihnya atau melakukannya. Nah, yang kedua yaitu pembuktian diri, memunculkan ide, gagasan, atau keinginan lalu kita memperjuangkannya sampai berhasil. Nah, yang ketiga yaitu perbandingan positif, membuat perbandingan antara kita dengan orang lain. Orang lain itu bagaikan cermin buat kita, ya. Lalu yang keempat, pengasahan atau practicing, ya. Faktor yang paling banyak mendukung keberhasilan adalah practicing atau mengasah bakat, ya, keunggulan atau kelebihan alamiah yang melekat pada dirinya. Jadi nggak cuman kita tahu kita punya bakat, kita tahu ya kita bisa A, bisa B, tapi kita nggak mengasahnya, ya percuma, ya pasti bakat itu hanya terpendam saja, hanya ya begitu-begitu saja, tidak menonjol, tidak menjadi atau tidak menghasilkan sebuah prestasi. Makanya perlu dilakukannya pengasahan atau practicing agar apa? Agar bakat itu bisa memunculkan prestasi, agar bisa berhasil, ya, dan agar bakat yang kita miliki bisa terus berkembang. Nah, itu ya kenapa kita harus melakukan pengasahan atau practicing. Oke. Cukup ya materi hari ini, ya. Terima kasih, thank you ya buat yang sudah melihat video pembelajaran dari Miss Fitria, ya. Semoga bisa bermanfaat, ya. Semoga teman-teman juga yang kelas 8 ini jadi ada bayangan dan bisa tahu, ya, sejak dini atau mulai dari sekarang, kira-kira saya tuh bakatnya ada di mana, ya. Kira-kira saya harus melakukan apa nih ketika saya punya bakat. Nah, tadi ya. Jadi silakan teman-teman lihat tabelnya secara baik-baik, diulang lagi ya. Tadi yang tabel ability itu, ya, saya ada di mana. Lalu setelah sudah mengetahui, silakan teman-teman mengikuti, ya. Bagaimana caranya untuk selain kita punya potensi, tapi kita bisa mengaktualisasikan sehingga potensi yang kita miliki bisa berkembang. Nah, itu tadi ya ada empat caranya. Jadi silakan teman-teman baca lagi, tonton lagi, dan tulis, ya. Kira-kira apa ya bakat saya, ya, terus bagaimana caranya. Oke ya teman-teman. Oke, sekian pembelajaran hari ini, ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa sehat. Selalu sehat, selalu happy, dan stay at home, ya teman-teman, ya. Jaga selalu kesehatan teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.